Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Di ASC Channel ini ada kontennya cukup bervariasi ya, ada matematika untuk SMA kelas 10, 11, 12, ada matematika SMP, ada matematika TPS ya, tes potensi skolastik untuk persiapan masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dan juga ada konten tentang dakwah ya, tentang dakwah, motivasi, tausiah dan sebagainya. Kalimat hikmah juga ya. Maka itu ikuti terus ya ASC Channel ya. Subscribe, like dan share. Nah, pagi ini saya akan membahas tentang TPS, tes potensi skolastik, SNBT. SNBT itu seleksi nasional berbasis tes ya, berbasis tes. Kalau yang pakai rapot itu SNBP ya, seleksi nasional berbasis prestasi ya. Yang ini yang kita bahas ini yang berbasis tes, yang pakai tes. Jadi tesnya mulai tahun 2023 itu diubah menjadi hanya TPS ya, TPS. Kalau ngerjakan soal TPS itu berarti apa? Kita harus pakai nalar yang banyak ya, pakai logika. Teorinya ya kita butuh, cuman tidak terlalu banyak ya. Teorinya tidak terlalu banyak. Oke, pagi ini saya akan bahas tentang soal cerita ya, soal cerita yang keluar di TPS. Sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah kalimat hikmah pendek saja. Jika ingin sukses, maka wajib untuk menumbuhkan rasa cinta dan loyalitas kepada pekerjaan kita. Kalau ingin sukses belajar, berarti apa? Munculkan apa? Rasa cinta belajar dan loyal kepada apa? Kepada apa yang dipelajari, harus belajar, memang harus belajar, loyal. Jadi sebagai siswa harus belajar, sebagai mahasiswa harus belajar, harus berdoa agar apa? Agar sukses sebagai mahasiswa. Oke, jadi sederhana ya, kunci sukses itu cinta kepada pekerjaan dan apa? Loyal kepada pekerjaan. Ya. Baik, sekarang saya bahas tentang soal TPS tahun 2021 ya. Seseorang dapat membuat 3 jenis roti yang masing-masing memerlukan 2 bahan berbeda. Perincian biaya sebagai berikut ya. Ini jadi ini ada tabel, perincian biayanya dalam bentuk tabel itu. Bahan A, bahan X dan bahan Y ya. Biaya roti per potong untuk membuat roti A itu sebanyak 30.000, roti B sebanyak biayanya 30.000 per potong, roti untuk bahan X ya, bahan X biaya untuk roti A 30.000, roti B 10.000, roti C 25.000. Untuk bahan Y, roti A harganya 20.000 ya, terus roti B 50.000, roti C 50.000. Jika dana yang disediakan orang tersebut sebesar 660.000, dana yang tersedia 660.000, maksimum banyaknya roti yang bisa dibuat adalah, ini nampaknya sulit ini ya, nampaknya. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang berpikir apa ini soalnya program linear ya. Tapi itu bukan, ini hanya pakai nalar saja. Ini bukan soal program linear, bukan soal program, tapi hanya pakai nalar. Makanya itu latihan soalnya harus banyak ya, latihan soalnya harus banyak, dan ikuti terus ASC Channel ya, agar kamu apa? Kenal dengan apa? Dengan banyak soal TPS yang keluar di tahun-tahun sebelumnya dan bagaimana cara membahas yang cepat. Nah, coba kita cari dulu total biaya.
Untuk biaya A totalnya berapa? 30 tambah 20 langsung 50.000 ya toh? 50.000. Yang B 60.000. Dari mana ini 10 tambah 50 kan sederhana sekali, cuman logikanya yang harus kita latih ya. Ini berapa? 75.000. Dana yang tersedia sekian tadi, 660.000. Terus banyaknya roti yang bisa dibuat maksimum berapa? Berarti banyaknya roti maksimum yang bisa dibuat ya gini, cukup begini. Kita nggak peduli roti apa yang dibuat, apakah A atau B atau C. Pokoknya banyaknya roti yang bisa dibuat, maksimum berapa ya. Berarti sama dengan apa? Total dana yang tersedia dibagi apa? Biaya total minimum ya. Kenapa kok minimum? Karena yang diminta maksimum. Maka yang di bawah harus minimum. Kalau ditanya banyaknya roti minimum yang bisa dibuat berarti apa? Ini yang maksimum. Hanya begitu logikanya. Berarti berapa total dananya? 660.000 ya. Ribunya ditulis gini ya. Dibagi apa? Yang minimum. Biaya minimum di antara tiga yang paling kecil berapa? 50.000. Berarti 50.000 itu. Ribunya dicoret gini ya toh. Nolnya dicoret gini. 66 dibagi 5 berapa? 65 bagi 5 berapa? 13. Sisa 1 bagi 5 itu 2. 13,2 buah apa? 13,2 buah ini roti ya. Kalau roti kan nggak ada 13,2, maka yang bisa dibuat dibulatkan ke bawah 13 roti ya toh. 13 roti. 13 roti itu jawaban A ya toh. Jadi tidak sulit, pakai logika saja ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS SNBT ya, SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Saya bahas tentang soal cerita ini ya, soal cerita. Berarti ini betul-betul pakai nalar ya, pakai logika. Ini soal nomor 2 ini dari TPS tahun 2022. Jika X rupiah dibagi N orang, maka setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Jika X rupiah dibagi kepada N plus 1 orang, maka setiap orang akan memperoleh bagian 50.000. Nilai X sama dengan, oh ini nggak sulit ini, cuman gini toh. X, uang sebanyak X dibagi pada N orang. Masing-masing orang mendapat 60.000, ini ya 60.000 ya. Terus, kalau dibagi pada N plus 1, ini nanti kan jadi gini, X sama dengan 60N ya. Ini dalam ribu ya. Oke, sekarang kalau ini X ini dibagi pada N plus 1 menghasilkan 50.000. Berapa X-nya? Maka ini langsung aja. X-nya langsung digantikan ke sini menjadi berapa? 60N. Nah, nggak pakai rumus sama sekali. Sama dengan berapa? Langsung kalikan. N kali 50. 50N ditambah 50. Paham? Ini dipindah ke sana jadi berapa? 10N sama dengan 50. Berarti N-nya 5 ya toh. Yang ditanya X ya toh. Kalau ditanya X berarti tinggal masuk ke sini. Maka jadi apa? X-nya sama dengan 60 kali 5. 60 kali 5 berapa? 300.000. Berarti sudah selesai, jawabannya X sama dengan 300.000. Jawaban A ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya, tes potensi skolastik SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Kita bahas bab soal cerita ya, soal cerita. Kita pakai logika yang banyak ya, pakai logika yang berulang-ulang, saya ulang terus ya, pakai logika TPS itu, pakai nalar ya.
Teorinya sedikit, maka kamu perlu banyak belajar, perlu banyak latihan soal, perlu banyak mengikuti konten di ASC channel, agar kamu terbiasa. Sekarang soal nomor 3, saya ambil dari soal TPS UTBK 2018. Rasio antara uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, dan Citra, rasio itu perbandingan ya. Agung itu saya misalkan A, Budi B, Citra itu C. Agung banding Budi banding Citra sama dengan berapa? 2 banding 3 banding 5. Kalau perbandingan bukan 2, bukan 3, bukan 5 ya, banyaknya, tapi apa ini hanya perbandingan. Bisa 4, 6, 10. Bisa berapa? 200, 300, 500, bisa begitu. Maka ini kalau ada perbandingan seperti ini, kamu misalkan secara umum begini, 2A, 3A, 5A. Berarti banyaknya uang Agung itu 2A, banyaknya uang Budi 3A, banyaknya uang Citra 5A. Oke ya. Terus yang diketahui lagi, jika selisih antara uang Agung dan Budi, A dikurangi B, selisih antara Agung dan Budi tidak mesti A kurangi B ya. Bisa B kurangi A. Pokoknya selisihnya itu sama dengan apa di sana? Sama dengan X rupiah. Ini karena B itu lebih besar, nih B-nya kan lebih besar dibandingkan A. Berarti apa? A dikurangi apa? B sama dengan X. Ini diketahui di soal ya. Tahu ya? Kenapa kok B kurangi A? Kok bukan A kurangi B? B kurangi A karena B-nya lebih besar ya dibandingkan A. Pokoknya selisih itu bisa A kurangi B, bisa B kurangi A. Mana yang menghasilkan bilangan positif itu aja. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. Ya, B-nya berapa ini? B-nya 3A. Min A-nya berapa? 2A. Sama dengan X. 3A kurangi 2A berarti A-nya sama dengan X. Ini sudah tahu ya. Terus yang ditanya, total jumlah uang Budi dan Citra adalah dalam X jawabannya. Jawaban A itu 2X, jawaban B 3X, jawaban C 5X, jawaban D 8X, dan jawaban E 10X. Yang ditanya B ditambah C ya. B ditambah C. B-nya berapa? B-nya 3A ya. Ditambah C-nya 5A ini. C-nya 5A. 3A tambah 5A 8A. Berarti A-nya sama dengan X, berarti 8X. Sudah selesai, 8X itu jawaban D ya. Jadi tidak sulit ya, hanya pakai apa? Nalar-nalar saja, logika saja ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS SNBT yang ke-15. Berarti di ASC channel sudah ada 14 ya soal TPS, 14 episode. Berarti kamu bisa cari soal-soal itu, konten-konten itu untuk dipelajari agar bisa apa? Lebih banyak yang kamu kuasai tentang TPS ya. Sehingga kamu tidak mengalami kesulitan. Baik, saya lanjutkan pembahasan ini yang nomor 4 sekarang. Yaitu saya ambil dari tahun 2021. Ini soalnya agak panjang nih. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 kilo. Terus berikutnya, orang tersebut menghitung kera di sekitarnya. Jadi orang itu sambil jalan, rupanya di pulau itu ada apa? Ada kera ya. Berjalannya hanya di satu sisi pulau saja ya. Sisinya itu berbentuk persegi, ingat-ingat ya. Dengan jarak pandang berkisar 10 sampai 20 meter, jadi kalau orang itu memandang sekitar 10 sampai 20 meter, dia melihat sebanyak 100 ekor kera. Diasumsikan banyaknya per kilometer persegi sama, jadi terus manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut yang benar? P banyaknya kera yang di pulau itu, Q 13.300. Kita tinggal nyari P berapa. Jawabannya disiapkan di situ A, P lebih besar Q. Ini selalu seperti itu ya, P lebih besar Q. Jawaban B, P kurang dari Q.
Jawaban C, P sama dengan Q. Jawaban D, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah, sisi dari pulau itu saya gambarkan seperti ini ya. Ini persegi ya. Di mana sisinya 2 kilo. 2 kilo ya. Tadi jarak pandangnya 10 sampai 20 meter. Berarti ini loh. Ini 10 sampai 20 meter. Ya. 10 sampai 20 meter. Di sini ini ada 100 ekor kera. Yang ditanya berapa banyaknya kera total. Berarti kan cukup ini dibagi jarak pandang gitu ya. Dikalikan jumlah kera per ini ya, di dalam ini. Kalau saya tuliskan begini, banyaknya kera di pulau itu 2 km, ini 2 km ini, dibagi jarak pandang kali jumlah kera di sekitar. Di sekitar maksudnya di 10 sampai 20 meter ada berapa. Jadi kalau kita tuliskan, karena ini satuannya meter, maka 2 km saya jadikan meter juga menjadi 2000 meter. Gitu. Dibagi apa? Jarak. Ya kita tulis jarak dulu ya. Karena jaraknya itu 10 sampai 20. Jumlah keranya itu 100 ekor. Gitu. 100 ekor kera. Maka tinggal kita tulis di sini P. Ya kalau apa? Kalau jaraknya itu 10, saya ambil 10 meter dari sini loh. Kan 10 sampai 20. Berapa banyaknya kera di pulau itu? Karena kita belum tahu pasti, berarti banyaknya kera di sini sama dengan berapa? 20.000 per jaraknya 10 kali 100 ya toh. Berarti ini bisa dicoret. 2 kali 1 itu 2. Nolnya ada 4, berarti 20.000 ekor ya toh. Ini adalah P ya. Nih P banyaknya kera ya toh. P. Nah sekarang kalau jaraknya 20, kalau jaraknya 20 meter kan tadi dikatakan apa? 10 sampai 20 meter ya toh. 10 sampai 20 meter. Maka kalau tadi diambil 10, sekarang diambil yang 20. Maka banyaknya kera itu sama dengan berapa? 2000. Dari mana 2000 ini? 2000 meter. Jaraknya sekarang pakai yang ini. 20 meter gitu. Kali 100 ekor tetap ya, 100 ekor. Ini saya coret. Ini saya coret berapa ini? Nolnya hilang 1, 2 berarti tinggal 100. Berarti 10.000 ekor. Ini nilai P ya. Berarti nilai P itu antara 10.000 lebih kecil P, lebih kecil 20.000. Kita nggak tahu berapa persisnya. Pokoknya antara 10.000 sampai 20.000. Padahal Q-nya berapa itu? Q-nya 13.300. Besar mana P dan Q? Nggak bisa ditentukan. Ya toh? Nggak bisa ditentukan. Kenapa? Karena P-nya antara 10.000 sampai 20.000. Bisa 11.000, bisa 19.000. Ya toh? Maka nggak bisa ditentukan. Kalau nggak bisa ditentukan, berarti jawabannya D. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Itu jawaban D. Paham ya? Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa apa? TPS itu lebih banyak pakai nalar. Oleh karena itu latihan soal yang banyak, ikuti ASC channel. Baik, saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Di belakang itu ada beberapa soal yang bisa kamu coba. Kalau kamu ingin berdiskusi, di paling belakang sekali ada apa? Di paling belakang ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Kamu boleh berdiskusi, boleh bertanya di situ. Ya, kalau kamu serius pasti dilayani. Oke ya. Saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.